Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analis harian kita pada hari ini, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Rekan trader semuanya, pergerakan pasar makin asik-asik-asik. Asik-asik-asik. Hari ini akan ada rilis berita inflasi yang akan dilakukan oleh The Fed pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimanakah dampaknya? Nah, ini dia. Karena kalau kita melihat dampak yang terjadi hari ini, dolar Amerika benar-benar wait and see, bukan cuma wait and see, dia benar-benar diselimuti dengan rasa ketakutan. Nah, ini apakah ini tanda-tanda dolar akan jatuh? Tadi sebenarnya tadi pagi 1 jam yang lalu dolar masih sangat wait and see, tapi barusan aja dolar itu jatuh luar biasa. Tapi ini yang saya khawatirkan, bahwa ini tanda-tanda sementara. Setelah nanti dirilis data inflasi, dia akan terbang tinggi lagi. Oleh karena itu, bagaimanakah pergerakannya pada hari ini? Kita akan lihat, kita akan bahas bersama. Tapi sebelumnya kita masuk dulu di tema di apa yang telah terjadi pada hari kemarin ya. Kita akan lihat dengan jelas ini bagaimana pasar yang bergerak hari kemarin. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Indeks dolar Amerika hari kemarin saya bilang bahwa dia kalaupun naik dia akan sampai di 102.239. Itu benar, walaupun saya memprediksikan bahwa dia akan turun. Jadi ya agak salah sedikit lah ya. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, saya memprediksikan bahwa dia itu akan naik. Dia akan naik ya. Rupanya dia tetap bergerak stay ya, standby aja. Untuk pound sterling kemarin pun juga, di pound sterling saya berestimasi bahwa dia akan naik, tapi hati-hati dia terjadi pelemahan. Dan pelemahan itu sampai di 1.27343. Rupanya dia turun sangat jauh, rekan trader. Bagaimanakah dengan gold? Nah, dengan gold ini saya memprediksikan kemarin bahwa memang dia punya peluang naik, tapi hati-hati pelemahan. Pelemahan itu sampai di 1926. Rupanya dia turun, bahkan sampai di 1914. Apakah hari ini dia akan naik lagi? Kita akan lihat. Karena kalau tendensi teknikal dia ini pasti akan naik. Tapi apakah dia akan naik? Kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Nah, bagaimanakah dengan USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kemarin saya bilang bahwa kemungkinan dia akan turun. Rupanya dia naik, rekan trader. Waduh, ini untuk pertama kalinya analisa saya tidak terlalu tepat ya. Tapi ya tidak apa-apalah. Namanya juga analisa. Ya. Selalu ada kemungkinan tidak tepat. Tapi setidaknya dari range yang saya bawakan ini sudah bisa menyatakan bahwa apa yang terjadi mendekati dengan apa yang saya prediksikan. Oke rekan trader, oleh karena itu kita akan coba langsung membahas aja tentang apa yang akan terjadi pada hari ini ya. Dan tema yang akan saya angkat hari ini adalah kecemasan dolar menjelang data inflasi. Dolar ini cemas rekan trader. Kecemasan dolar ini sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat kecemasan dolar ini adalah tanda apakah ini akan berlangsung menjelang data inflasi yang dikeluarkan. Ini kita akan lihat bersama rekan trader, karena kalau kita lihat di kalender ekonomi rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa di kalender ekonomi nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat, rekan trader bisa lihat bahwa data inflasi akan dikeluarkan. Apakah data inflasi ini, karena gini rekan trader, data inflasi yang dikeluarkan ini dia akan mempengaruhi pertemuan FOMC yang akan dilakukan nanti pada tanggal 26 Agustus tahun 2023. Kita akan lihat rekan trader, apakah data ini dia akan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika atau dia mensupport dolar Amerika naik. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat, hampir semua pasangan mata uang ya pada hari ini dia benar-benar wait and see rekan trader. Bukan cuma wait and see sih, sebenarnya dia udah siap-siap naik ini sebenarnya ya. Rekan trader lihat, awal barusan berapa jam yang lalu, 1 jam yang lalu, bagaimana dia turun mendadak sampai level paling terendah di 102. Tapi menurut saya ini adalah kunci, karena setelah itu dolar Amerika ini dia bisa naik rekan trader. Kenapa saya bisa bilang itu? Karena kita lihat di psikologi pasar aja. Di psikologi pasar rekan trader bisa lihat bahwa sekarang dolar Amerika itu sudah berada di level 102.022. Taruhlah di 102. Dia menembus itu ya.
Rekan trader lihat di 102 ini dia menembus, artinya dia punya kekuatan untuk melewati level 102. Apakah di pasar Eropa ini dia bisa masuk di 102 atau akan turun lagi menuju ke 101? Karena kalau kita lihat ini kan 102.066, dia tidak tembus di percobaan pertama. Masih ada percobaan berikutnya, tapi apakah dia bisa tembus? Karena secara teknikal pun juga dia udah berada di level terbawah, rekan trader, ya. Level super terbawah, ya. Oversold di bawah. Nah, oleh karena itu saya bilang ini bisa merupakan tanda bahwa nanti di saat rilis news yang akan terjadi pembalikan arah, dolar bisa terbang. Minimal dia bisa kembali lagi dolar ke 102.368 minimal rekan trader ya. Nah, sedangkan untuk gold, rekan trader bisa lihat gold dia masih standby, wait and see. Untuk euro USD kita bisa lihat bahwa sekarang dia sudah berada sampai di level 1.10162. Ya, dia tembus di atas di percobaan pertama. Akan tetapi rekan trader lihat bahwa dia ini sudah berada di level overbought di atas. Artinya kemungkinan dia akan turun, rekan trader. Kemungkinan. Ini mari kita samakan persepsi antara analisa teknikal dan analisa fundamental. Jadi gini, rekan trader. Sebuah statement yang dikeluarkan ya oleh seorang gubernur central bank akan direspon oleh pasar. Itu namanya sentimen. Nah, respon pasar itu akan terjadi. Sedangkan di teknikal ini merupakan kumpulan statistik. Di teknikal merupakan kumpulan statistik, ya. Tapi secara matematika dia sudah berada di titik-titik tertentu yang merupakan titik pembalikan, ya. Baik itu oversold maupun overbought, ya. Karena itulah indikator dikeluarkan karena dia mengukur berdasarkan statistik, ya, statistik sentimen pergerakan pasar yang terjadi. Nah, nanti tinggal disinkronisasikan aja. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dolar pada saat ini benar-benar galau. Ya mungkin aja memang dia galau karena dia akan turun sampai level terbawah dulu. Tapi yang saya mau bilang bahwa hati-hati di saat masuk di rilis data inflasi, dolar bisa kembali lagi terbang ke atas. Ini saya cuma mau bilang hati-hati. Kenapa? Karena dia sekarang sudah berada di level paling terbawah. Artinya dia tidak akan selam terus seperti kapal Titanic turun ke bawah, tapi dia akan balik lagi naik ke atas. Dengan range waktu yang masih akan beberapa jam lagi menuju ke rilis berita tersebut, artinya masih punya kemungkinan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan balik lagi ke atas. Oleh karena itu rekan trader, dengan pergerakan yang akan terjadi seperti ini, saya bisa bilang bahwa tetap rekan trader, kalau menurut saya ini adalah kesempatan karena kita bisa melihat arah pergerakan yang sedang terjadi. Dan ini adalah momen untuk rekan trader mengambil posisi yang baik dan benar. Ya namanya trading berdasarkan momen puncak dan lembah. Kalau di tengah-tengah ya kita pikir-pikir, tapi kalau puncak dan lembah itu adalah momen yang pas untuk bagaimana kita mengambil posisi yang baik dan benar. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema kita dan sekarang kita coba masuk di analisa teknikal kita pada hari ini ya. Dan kita selalu biasa analisa teknikal kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pada saya setting dulu indeks dolar Amerika. Oke, untuk indeks dolar Amerika kita lihat pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika pada saat ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan ya. Setelah 2 hari yang lalu naik, hari ini agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader ya. Hari kemarin juga pelemahan. Kita lihat seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi rekan trader. Kalau menurut analisa saya, pelemahan ini saya tidak mau bilang dia akan sampai di level 101.795 terlalu jauh. Tapi saya berpikir bahwa di seputaran 101.3934 bisa terjadi. Tapi saya berestimasi bahwa akan terjadi news. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa hari ini pergerakan dia ini menurut saya rekan trader dia akan bergerak dari level 101.934
level paling terbawah sampai level paling tertinggi pembalikan arah dia bisa menuju kembali lagi ke 102.368. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar kan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar seperti yang telah saya bilang bahwa tendensi bullish masih sekarang hari ini sangat kuat. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga kita bisa lihat di sini bahwa ya teknikal di sini bahwa kemungkinan ini masih akan naik. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level tertinggi di sini terlalu jauh, tapi saya optimis kalaupun dia akan naik di level di sini adalah level yang paling masuk dalam logika 1.10327. Tapi ini menurut saya itu udah terlalu jauh tinggi ya. Nah, tapi rekan trader saya kembali lagi saya bilang bahwa hati-hati news hari ini. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan pembalikan arah. Dia akan balik lagi sampai level terendah di seputaran 1.09689. Dia keluar dari level 1.1. Bagaimanakah untuk pound sterling? Rekan trader? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling pada prinsipnya sama seperti euro angkel saham dolar. Dia memiliki tendensi bullish hari ini. Dan kalau saya lihat bahwa dia ini masih punya peluang naik. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan naiknya itu menurut saya tidak mau bilang dia naik itu sampai di level 1.27570 ya. Bisa aja situ rekan trader. Tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia bisa naik itu paling maksimal menurut analisa saya di sekitaran sini. Nah, 1.27603 atau 1.27570. Dan sekali lagi saya bilang hati-hati pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia akan balik lagi di 1.27106 karena akan ada news pada hari ini. Oleh karena itu hati-hati rekan trader. Nah ini dia. Oke. Bagaimanakah untuk gold? Untuk gold kita akan lihat rekan trader semuanya. Untuk gold hari ini rekan trader sudah sangat jelas kita lihat bahwa gold hari ini benar-benar wait and see. Walaupun tendensi bullish masih kuat tapi dia masih wait and see. Setelah kemarin dia jatuh bangun. Saya bisa bilang bahwa kalaupun dia naik, dia bisa naik sampai level paling sempurna di seputaran 1922 atau di level paling tertinggi di seputaran 1924. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati terjadi pembalikan arah rekan trader. Di saat pembalikan arah rekan trader saya bisa bilang bahwa pembalikan arah ini akan terjadi. Dia bisa kembali lagi ke level semula di posisi sini rekan trader. Oke. Nah ini ya. Nah 1914. Oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah asumsi bahwa dia akan bergerak ya. Nah dari sini 1914.73 sampai 1922.17 akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lebih tinggi lagi di posisi 1924.84. Bagaimana untuk USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat di sini. Untuk USD Yen Jepang rekan trader tendensi bullish ya masih kuat. Rekan trader kita lihat di sini tendensi bullish masih kuat tapi masih ada pengaruh bisa saja terjadi pembalikan arah ya. Ini kita lihat di sini bullish oke, bullishnya masih kuat. Nah, saya tidak mau bilang bahwa dia akan naik sampai level tertinggi di mana, tapi saya bisa bilang bahwa kalaupun dia naik lebih tinggi lagi, dia di 144.161 adalah level tertinggi. Dan kalau terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun melemah sampai di posisi 143.423. Oleh karena itu pola pergerakan dia ini menurut saya di sekitaran sini. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap analisa terus, analisa dan analisa terus. Baca semua analisa yang ada, analisakan lagi, lengkapi lagi, dan jadikanlah analisa-analisa itu sebagai referensi untuk analisa rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam. Wih, sakit kepala, sakit ini ya, karena terlalu semangat saya ini. Salam profit Indonesia.